Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab latihan soal yang ada di BCR tentang pembuatan es krim bentuk kulkas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadli Marika. Saya Sahana Pridani. Saya Najwa Putri Ramadhani. Saya Najwa Sadia Putri. Yang pertama, hipotesis atau dasar teorinya. Praktikum kami merupakan salah satu pengaplikasian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Pada praktikum kali ini kami akan membuat es krim dengan menerapkan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Jawaban kami dari pertanyaan yang ada di laporan tersebut, yang pertama yaitu bagaimana hasil dari eksperimen ini, apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Jawabannya adalah hasil es krim dari eksperimen yang telah kami lakukan sudah mencapai konsistensi yang kami inginkan, yang berawal dari susu setelah melewati proses penurunan titik beku, susu menjadi es yang membeku dengan sempurna, serta teksturnya yang kritik. Yang kedua, mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es krim ini? Perlu diketahui bahwa penurunan titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Berhubungan susu yang merupakan bahan pembuatan es krim kami bukanlah air murni, maka diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk membekukannya. Maka dari itu kami menambahkan garam pada es batu. Penambahan garam membuat titik beku larutan turun. Garam berfungsi untuk menurunkan suhu es batu. Hal ini membuat campuran susu menjadi beku secara perlahan. Yang pertanyaan ketiga, itu apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Menurut pendapat kami, hasil eksperimen pembuatan es krim tanpa kulkas menggunakan berbeda dengan hasil es krim yang menggunakan kulkas. Perbedaannya dapat dilihat dari segi tekstur dan ketahanan pembekuan es krim. Es krim hasil kami tanpa menggunakan kulkas teksturnya tidak terlalu padat dan ketahanan pembekuan es krim kurang tahan lama. Sedangkan es krim yang menggunakan kulkas teksturnya padat dan ketahanan pembekuan es krim begitu tahan lama. Kelebihan membuat es krim berkulkas menurut kami yaitu tidak membutuhkan tenaga listrik serta susu lebih cepat membeku dengan kisaran waktu kurang lebih 20 menit proses pembuatan. Kekurangannya yaitu tekstur es krim dan ketahanan kebekuannya kurang tahan lama, serta proses pembuatannya membutuhkan tenaga atau usaha lebih untuk membuat susu menjadi beku. Pertanyaan terakhir, nomor 4. Apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Menurut kami, ada cara lain untuk menghasilkan es krim tanpa kulkas, yaitu menggunakan gas nitrogen atau dry ice. Contohnya pada produk makanan ringan seperti es asam. Dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan es krim tanpa kulkas terdapat keterkaitannya dengan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Seperti yang kita ketahui, penurunan titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi tidak cukup dingin untuk membekukan susu menjadi es krim. Diperlukan temperatur yang lebih rendah untuk membekukan susu. Untuk mencapai suhu yang lebih rendah, perlu ditambahkan garam kasar ke es batu. Dalam pembuatan es krim, garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Ketika es batu dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapatkan panas dari adonan susu, maka hasilnya menjadi susu yang membeku atau es krim yang kamu inginkan. Sekian dari hasil laporan lembar kerja yang sudah kita kerjakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Pak Judi Mardika. Saya Sana Apriliani. Saya Najwa Putri Ramadhani. Saya Nabila Sandia Fitri. Saya Arvin Raffaryadi. Di kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang membuat es krim tanpa kulkas. Siaga. Ini rasa apa? Rasa hambar ibu. Kenapa nggak rasa buah gitu? Iya, pakai buah vita gitu. Iya udah tahu. Pakai jus buah vita. Iya udah tahu. Ini pakai susu apa sayang? Pakai susu full cream bu yang ultra. Ditambahin sama susu version flake yang kental manis. Terus ada sedikit perisa vanilla. Ya. Pakai yang plain ya? Iya. Kalau susunya sih udah berasa, cuma manisnya kurang. Manisnya kurang dan buahnya emang teksturnya harus gini ya? Tekstur es krim. Teksturnya sih udah oke, tapi masih kurang. Mah gitu. Teksturnya sih udah oke. Enak, vanilanya berasa, cuma kurang manis dikit. Ya. Nilainya bu dari kami. Nilainya 8,5. Oke, jadi ini hasil praktek es krim tanpa kulkas dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.